Persebaya Surabaya mulai melakukan gebrakan di bursa transfer. Manajemen Green Force julukan Persebaya sudah mendatangkan pemain berlabel timnas. Dia adalah si anak hilang, Brilian Aldama. Pemain 20 tahun itu sebelumnya berstatus tanpa klub. Dia baru saja memutus kontrak dengan klub asal Kroasia, NHK Rijeka. Persebaya kemudian langsung memberikan tawaran. Dari info yang digali Jawa Post, sudah ada deal antara kedua belah pihak. Kepindahan Brilian ke Persebaya tinggal menunggu pengumuman resmi dari pihak klub. Manajer Persebaya Yahya Al-Kathiri tidak menampik hal tersebut. Namun, dia juga belum bisa memberikan kepastian. Apakah ada kans Brilian kembali ke Persebaya? Ya, kita lihat saja. Tunggu saja beberapa pekan ke depan, kata Yahya kepada Jawa Post. Bagi Yahya, mendatangkan Brilian bukanlah hal yang sulit. Dia memiliki hubungan yang sangat emosional dengan pemain asli Sidoarjo tersebut. Yahya adalah sosok yang merekrut Brilian masuk ke Persebaya U17 pada musim 2018. Saat itu Yahya masih menjabat manajer Elite Pro Academy, EPA Persebaya. Dari situ, Brilian mampu membawa Persebaya meraih gelar juara EPA U19 pada musim 2019. Bahkan, saat Brilian akan dikontrak NHK Rijeka, Yahya adalah sosok yang memberikan lampu hijau agar surat keluar. Saat ini Brilian masih ada di Jakarta. Dia membela Indonesia All-Star U20 di ajang International Youth Championships. Sangat mungkin dia akan diumumkan sebagai pemain Persebaya setelah turnamen tuntas. Kepulangan Brilian itu bisa menambal celah di lini tengah. Sebelumnya, Persebaya ditinggal Rahmat Irianto dan Ricky Kambuaya. Bukan hanya Brilian, pemain binaan Persebaya yang direkrut. 3 pemain jebolan tim internal juga sudah sign kontrak. Mereka adalah Arif Catur Pamungkas, Denny Agus, dan Rifki Jepang Afrian. Yahya memastikan 3 pemain itu diberi kesempatan untuk bergabung dengan skuad musim depan. Untuk sesi perkenalannya, mungkin akan dilakukan dalam waktu dekat, beber mantan manajer Persik Kediri itu. Memang, sampai saat ini, baru ada 3 pemain baru yang diperkenalkan. Namun, Yahya memastikan skuad untuk musim depan sudah hampir komplit. Kalau berdasar pergerakan transfer kami, setidaknya skuad saat ini sudah mencapai 90%. Sudah ada beberapa nama yang deal, tapi memang belum bisa kami perkenalkan ke publik, beber pengganti Chandra Wahyudi itu. Pihak manajemen ingin kuota pemain dimaksimalkan. Kami ingin untuk skuad musim depan ada 30 pemain, tambahnya. Karena itu, pemain yang sudah pasti pergi tidak perlu diratapi. Sebab, pihak manajemen dan tim pelatih sudah berupaya mencari pengganti terbaik, termasuk pemain asing. Selain Leo Lelis, 3 nama yang dikabarkan bakal datang adalah So Yamamoto, Higor Vidal, dan Weslem Junior. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi bertemu Presiden Persebaya Surabaya, Azrul Ananda di Balai Kota Surabaya, Senin, tanggal 18 April tahun 2022. Ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan 60 menit tersebut, diantaranya terkait dengan persiapan trofeo sebagai ajang pramusim Persebaya. Wali Kota yang akrab disapa Cak Eri ini menjelaskan, bahwa ajang trofeo tersebut juga digelar untuk memeriahkan Hari Jadi Kota Surabaya, HJKS, pada Mei mendatang. Untuk menyambut ulang tahun Surabaya, juga ada trofeo, kata Cak Eri kepada jurnalis seusai pertemuan. Pemkot bersama Persebaya akan menentukan tim mana saja yang akan ikut dalam ajang ini. Masih dibahas antara tim dari Pemkot dengan timnya Mas Azrul. Sehingga, timnya belum kami tentukan, jelas Cak Eri. Selain soal rencana trofeo, pertemuan tertutup ini juga membahas Bromocom Challenge 2022. Berlangsung pada tanggal 21 Mei mendatang, ajang yang digagas Azrul ini rencananya akan start dari Surabaya dan finish di Kota Pasuruan. Sehingga, kami juga koordinasi terkait kegiatan itu. Event ini juga akan dirangkai dengan persiapan ulang tahun Surabaya, ungkapnya.
Melalui berbagai event olahraga ini, pihaknya optimis Surabaya mendapatkan dampak positif. Selain warga semakin sehat, juga ada perputaran ekonomi yang berjalan. Semoga menggairahkan olahraga di Surabaya. Memang hari ini saya menggerakkan olahraga supaya pikiran kita sehat dan positif. Tak hanya sepak bola dan sepeda saja, kami juga siapkan Piala Wali Kota Basket dan Futsal untuk SMP dan SMA, tandas Cak Eri. Di sisi lain, Presiden Persebaya Surabaya, Asrul Ananda menjelaskan bahwa ajang Trofeo digelar sebagai ajang memeriahkan Hari Jadi Kota Surabaya. Sebagai tim kebanggaan arek-arek Surabaya, tim berjuluk Bajul Ijo ini memiliki semangat yang sama untuk menyelerakan kota pahlawan. Bagaimanapun, Persebaya mewakili Surabaya. Sehingga, kami juga mengusulkan untuk merayakan ulang tahun Surabaya dengan menyelenggarakan pertandingan. Alhamdulillah, sama-sama semangat. Nah, soal teknisnya, nanti akan kami bicarakan, katanya. Pihaknya optimis, berbagai event olahraga yang digelar di Surabaya ini bisa mendongkrak ekonomi. Khususnya, ajang Bromocom Calenge 2022 yang rencananya akan diikuti ribuan peserta. Itu salah satu event sepeda terbesar di Indonesia. Pendaftarannya 1.000 orang habis dalam waktu 8 jam dan mayoritas dari luar Surabaya, luar Jatim, ungkap Asrul. Sehingga, minimal ada 1.000 kamar hotel yang akan terisi selama weekend, tanggal 21 Mei. Sehingga kami nyuwun izin ke Mas Eri. Semoga ini berdampak positif, tuturnya.